4 Masehi yang bertepatan dengan 9 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan ridha Allah kita bisa bersama-sama kumpul untuk menyaksikan prosesi yang sangat sakral, prosesi akad nikah antara Adinda Irbawati, putri kedua Bapak Rohani dan Ibu Rumiana, dengan Adinda Syahrul Muttaqin, putri pertama Bapak Junaidi dan Ibu Turfiah. Alhamdulillah, akad nikah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan lancar sampai selamanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in kita selaku umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin tamundangan, wabil khusus keluarga besar mempelai pria, keluarga besar Bapak Junaidi yang kami hormati dan kami banggakan. Kami atas nama keluarga besar mempelai wanita, keluarga besar Mang Rohani dan Ibu Rumiana, pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang, selamat berjumpa di kediaman kami di Komplek Ria Baladika, Kecamatan Kelurahan Derangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu keluarga besar mempelai pria datang dari Kampung Mancak, Kabupaten Serang, datang dengan selamat dan membawa jengkol dari toko Cina sing berongko minjero cerana yang bernama Syahrul Muttaqin. Alhamdulillah, datang dengan selamat di kediaman kami. Kedatangan bapak dan ibu semuanya ini suatu kebanggaan bagi kami, karena kemarin wingi Mang Rohani itu luar biasa ngeliwat ke di Magicom, ibu kadang tukuning warteg demi menyambut keluarga besar daripada di Mancak, keluarga Mang Junaidi, dan membawa seorang Arjuna pembawa cinta pada Syahrul Muttaqin. Alhamdulillah, Mang Rohani sudah menyiapkan itu semuanya, ngeliwat ke di lebih sekarang gantang mah. Insya Allah bukti bahwa keluarga Mang Rohani menyambut kedatangan kepada keluarga besar mempelai pria yang dari Mancak. Apa yang disampaikan tadi bahwa dari Mancak orang gak apa-apa, kita orang butuh apa-apa Pak. Andaikan segudang emas digawah sing Mancak, segudang intan berlian digawah sing Mancak, tapi Syahrul Muttaqin ke alangkah kiamat sugro terjadi keluarga Mang Rohani. Wong istiap makan tenda telung minggu kan mesti pasang, kemudian dong masak mesti bayar, kemudian sound system mesti pasang, kemudian warga mesti diundang. Lamun bisa Syahrul Muttaqin orang tegak, wah bahaya, nangis kali, duduk cuma kita doang, pasti keluarga pasti nangis. Alhamdulillah, dengan izin Allah keluarga besar yang dari Mancak, keluarga Mang Junaidi datang untuk membawa seorang pria pujaan hati yang bernama Syahrul Muttaqin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saudara Muttaqin kami terima mulai dari ujung rambut sampai tumat-tumane, sampai ujung kaki, sampai ke rumah-rumahnya. Dibuktikan Alhamdulillah pada hari ini juga sudah dinikahkan dan sudah ditandatangani oleh petugas KUA Kecamatan Taktakan. Wes orang gunung-gunung esok mani. Ini menandakan bahwa keluarga kami saking senangnya, saking bangganya untuk menerima keadaan keluarga besar daripada Mancak dan Bapak Junaidi Mancak. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dari segi penerimaan baik tempat atau jamuan nanti kurang berkenan. Kami atas nama keluarga besar mempelai wanita, keluarga besar Mang Rohani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rasa hati ingin memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Hati ingin memuliakan hadirin semuanya, apalah daya kemampuan kami terbatas. Inilah apa adanya. Bapak Ibu bisa lihat, tidak membeli kucing dalam karung. Kami tidak tutup-tutupi, kenyataannya seperti ini kami sambut saking senangnya dengan kebahagiaan. Mohon maaf kalau misalkan seleranya kurang sesuai atau tempatnya kurang berkenan, mohon maaf, atau ada isyarat yang kurang sepan, karena yakin lain ladang, lain ikannya, lain bukan terang, yang pasti beda tempat, beda adat istiadatnya. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Selanjutnya sedikit menyampaikan karena Mang Rohani bingi-bingi tolong taat baru sampaikan nasihat perkawinan. Oke siap, seperti kita hitungan baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa nikah itu sesuatu cara yang dilegalkan oleh agama yang bisa merubah yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya Syahrul dengan Irma itu pandangannya haram, setelah nikah menjadi halal. Yang tadinya Syahrul dan Irma itu pegang-pegangnya haram, setelah nikah menjadi halal. Yang tadinya Syahrul dan Irma bonceng-boncengan nempel haram, itu jadi halal. Itulah nikah. Nikah itu hurufnya ada nun, ada kaf, ada ha. Nunnya adalah niat. Dalam bahtera kehidupan berumah tangga, menikah pertama tujuannya niatkan dalam hati Anda berdua, niatkan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, jangan karena yang lainnya. Titik segeri gunung. Niatkan dalam hati saya menikah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lainnya. Kalau Syahrul dan Irma nikah cuma karena ngelihat tampang wajah, cantiknya rupa, maka wajah cantik, wajah ganteng 10 tahun kemudian, 17 tahun kemudian akan rusak menjadi keriput. Kalau Anda cuma ngarepin wajah yang cantik, wajah yang ganteng, wajah yang hebat dan sebagainya, maka Anda akan putus di tengah jalan, rusak pernikahan. Ya kan? Mau nih ayo gagah begitu speot, oh bubar. Kalau Anda nikah cuma karena melihat harta, harta semakin digunakan semakin habis. Begitu ada pepatah, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang tendang. Maka kalau Anda melihat harta begitu, harta habis, maka akan putus di tengah jalan, terjadi yang namanya perceraian. Kalau Anda menikah karena pangkat dan kedudukan itu akan musnah paling 2 atau 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian paling lama. Begitu Anda gak punya jabatan, maka akan hilang, pernikahan akan terputus, namanya terjadilah perceraian. Maka yang pertama, Anda niatkan dalam hati menikah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang pasti Allah akan berikan solusi dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu huruf kaf. Kaifiyat. Kaifiyat itu cara, praktek menjalankan bahtera kehidupan berumah tangga. Praktek nikah itu tidak semudah memberikan telapak tangan yang tadinya hitam menjadi putih, tidak. Dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga tentunya harus ada solusi yang tepat dalam menjalankannya. Yang pertama yang perlu Anda lakukan Syahrul dan Irma, yang pertama harus dilandasi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kunci sukses dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang pertama harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk takwa adalah Anda melakukan sholat yang 5 waktu sehari semalam minimal. Kalau Anda pengen sukses, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu minimal. Lebih-lebih Anda tambah dengan sholat sunnah, dengan sholat sunnah yang lain. Kalau Anda tinggalkan sholat 5 waktu, maka sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, sepangkat apapun manusia, sepintar apapun manusia, hidupnya tidak akan barokah. Man hafadhu ala sholat yaqrabu bi khamsi sholin, barang siapa yang menjaga sholat, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, hidupnya barokah dalam dunia. Kemudian, wa man tahawana bis sholati aqadallahu bi 15 uqubah. Barang siapa yang nganggap remeh sholat, awas, bukan meninggalkan, tapi nganggap remeh sholat, baru nganggap remeh, maka Allah akan berikan siksaan kepadanya dengan 15 siksaan. Sitin fid dunya, 6 siksaan akan diberikan di dalam dunia. Yang pertama, tungzaul barokah min umri. Fal ula tungzaul barokah fi umri. 6 siksaan yang akan diberikan di dalam dunia adalah akan diambil, akan dicopot, akan dihapuskan keberkahan dalam hidupnya. Maka bagi orang yang menganggap remeh sholat, apalagi meninggalkan sholat, hidupnya tidak akan barokah.
Ya Sarul ya, tidak barokah hidupnya. Kalau sudah tidak barokah, yuk susah. Walaupun pintar luar biasa, sugih segunung karang, orang barokah nggak bakal cukup apapun. Ribut. Sudah jelas. Sahrul, Anda seorang laki-laki, Anda wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu. Anda wajib sholatnya berjamaah di masjid. Kalau Anda berada di rumah, lakukan sholat berjamaah di masjid. Kalau Anda sholatnya di rumah saja, wes balik kukuning raut hukum kena. Kenapa? Anda wajib sholat berjamaah di masjid karena dengan Anda sholat berjamaah di masjid, Anda sudah melakukan hablum minallah, ibadah kepada Allah, dan hablum minannas, yaitu bersama dengan orang-orang sekitar. Gampang. Salah satu bukti kalau Anda mau berjamaah di masjid, gampang. Insya Allah barokahnya luar biasa. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya dari rumah, kemudian berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkah menghapus dosa, mendapat pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kalau Anda sholat di masjid, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh cilik, pasti lamun rajin di masjid mengeriung gak diaturi. Aja harap pengen diaturi ngeriung lamun gelem salat di masjid, izin teman. Contoh cilik, lamun Sahrul pengen kok dianggap nih masyarakat, sholat di masjid ngeriung diatur sok ya bin ngeriung wah kan jelas kan siji tambah siji sama dengan 2. Sopo-sopo sing bisa ngaji pasti oleh bisa ngadoa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Sopo-sopo sing bisa doa pasti oleh berkat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Siapa-siapa sing sering ulih berkat pasti ulih pimapan. 8 tambah 8 sama dengan 16. Siapa sing ulih berkat pasti dibalas sing Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sholat di masjid kalau Anda pengen bermasyarakat. Kenapa? Karena kadang-kadang hadirin jamaah, kita lupa dengan kewajiban kita untuk bermuamalah. Sehebat apapun ilmu kita sebagai manusia adalah makhluk Allah dan makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia apalagi mati gemu juga bantuan orang lian. Sok lamun nang rohani gemu dewekan lah apa-apa wah receh urusan. Manusia mah apa maning mati, apa maning gering, apa maning anu pasti butuh uang gemu juga jok bantuan wong lian. Maksudnya ini gemu dewekan sok yang orang digawe. Ya bang ya. Nah, akan kan gemu juga tegar ke dalam. Maka Anda sebagai makhluk sosial wajib sholat berjamaah di masjid. Taruh lurus belok kanan, kemudian lurus kelihatan kubahnya masjidnya. Insya Allah akan dipimpin di sana. Awas, aja ngerasa masih nom. Pada saat di masjid milu pengajian salat jamaah di masjid lah masih nom. Emangnya umurnya nyampe tua. Karena syarat mati kan duduk harus tua doang. Enom mati, wingi wakil enom mati, bayi mati. Awas, aja kelapa budak kupas-kupasin, udah tua tinggal batoknya, masih muda puas-puasnya, sudah tua tinggal bongkoknya, susah. Maksudnya menggelati duit, gelati dunia, ujung-ujung itu pernah di masjid, meninggal dunia. Nasi kita jangan seperti binatang, nasi kita jangan seperti kambing, nasi kita jangan seperti ayam. Lagi urip diusir, aja majing masjid. Begitu mati, disembelih, dipekakak, digerah, di treyong nih masjid. Apakah kita gelam waktu orang gelam di masjid? Begitu mati, disolatkan masjid gelam. Nah, maka bulak baliklah masjid rol, ada nguyuh doang, tapi sholat berjamaah. Nong Irma, awas dikala waktu sholat ditanyakan kakang ya, Kang Sahrul tanyakan, awas ada salah ngelus. Biasa nih wong lanang meturu di dewek kan, tangan di roroan, Sahrul dan Sahrulnya yang dibawa. Tangi, awas ada salah ngelus. Maka ditanyakan, awas ada bisa kan mentang-mentang apa? Mentang-mentang pengantin baru dikekarapi baik aja. Waktu ini salah terus kamu kan macet kah?
suruh sholat di masjid. Insya Allah sholat di masjid izin barokah. Yang kedua, dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga harus saling. Yang pertama, saling cinta mencintai. Harus saling cinta. Syahrul cinta Irma, Irma cinta Syahrul. Jangan cinta bertepuk sebelah tangan, itu sakit rasanya. Sakit dari mana? Sakit dari sini. Sakit. Kenapa? Lamun Syahrul doang sing demen, Irma tidak, aleman Irma ni mengkone aleman. Irma doang sing demen, Syahrul ora, wah aleman kone Syahrul. Akhirnya ada yang terzalimi. Sehingga keluarga, derajat keluarga sakinah susah didapatkan. Maka harus saling cinta mencintai. Oh, waktu belum menikah luar biasa. Nah, jangan kaget suatu saat setelah menikah suami istri akan membuka topiknya masing-masing. Lagi pacaran aja kaget, ngentut ditahan sampai mati angin. Sok, bisa jadi laki rabi. Nya, mungkin dua anak rota rumah perang ngentut kebebas. Maka yang kedua, Anda berdua harus saling memberi dan menerima. Syahrul harus saling memberi dan menerima. Anda berdua harus tahu kewajiban dan hak masing-masing. Ada hak dan masing-masing. Ada kewajiban masing-masing. Syahrul sebagai suami punya hak, Irma sebagai istri juga punya hak. Tapi jangan lupakan, Anda Syahrul sebagai suami punya kewajiban dan Irma sebagai istri juga punya kewajiban. Kenapa terjadi putus di tengah jalan sampai pisah, sampai perceraian? Karena apa? Saling menuntut hak, lupa dengan kewajibannya masing-masing. Seorang suami punya hak, seorang suami punya kewajiban. Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Kalau suami tidak berikan nafkah lahir dan batin, maka berdosa, dolim kepada seorang istri. Apabila Syahrul makan, maka Irma wajib dikasih makan. Weh, kita ini makan di premen, mau kita minum aja. Nah, kalau Anda keluar rumah, maka Anda harus kasih istrinya untuk bisa makan. Syahrul makan daging ayam, Irma harus kasih daging ayam. Aja sampai Syahrul makan padang, Irma tuh pusing jesek perek. Wah, dolim. Syahrul berpakaian, Irma wajib diberikan pakaian dengan pakaian yang layak. Ada sampai Syahrul gagal dewek, Irma orgo pakaian, maka terhina dan sudah dosa. Kalau Syahrul pakainya dari mall yang ternama, Irma juga harus dari mall yang ternama. Harus saling, harus benar-benar sama dengan kita. Kenapa? Nanti kalau misalkan Syahrul memberikan yang terbaik bagi Irma, Irma cantik, kata orang, Ira bini satu kan, Ura bini Syahrul, pantas Syahrul mengurus rabi, sing bagus Syahrul. Irma juga sama. Dikala Irma ngurus suami, ngurus Syahrul dengan baik, luar biasa. Begitu Syahrul, iya ya, Syahrul pengen lagi dulu kawin mau rai kecuromot, badannya cekik lembut, iya, mesti Irma yang ngurus, sing bagus kita. Makanya jangan cuma nuntut hak, tapi juga kita jangan lupakan kewajiban masing-masing. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul dan Irma harus saling berdoa dengan baik. Kalau Syahrul yang berdoa, Irma yang amin. Awas jangan salah-salah doa. Kalau misalkan suami istri tidak saling bekerja sama, salah satu dengan doa susah. Awas ya. Misalkan kalian susah, bertolak belakang bisa Syahrul, ya Allah angkat untuk rezeki sing wakai, ya Allah jadi Irma ngeladeni. Wah, soal bakal nyampe keleben, wong aneh baik. Kamu udah rezeki wakai urusan kawin maning dia, sumen kita nih. Nah, orang bakal nyampe. Maka kalau misalkan suami berdoa, suami nyembah Allah, ibadah kepada Allah, Irma juga harus ibadah kepada Allah. Suami rajin sholat, Irma juga harus rajin sholat. Suami berangkat ke masjid, istri harus mempersiapkan suami pulang dari masjid. Awas, laki balik di masjid, apa yang Jumatan rabi dur adus-adus adzan kelewatan temen. Wes nganggo daftar bolong, rombeng, mambuk, popok bisa. Nah, maka paling penting
tugas istri dia menyambut kedatangan suami dari masjid dengan penuh sukacita dalam keadaan bersih, rapi dan cantik di hadapan suami. Cantik di hadapan suami, bukan cantik di depan orang lain. Kadang-kadang salah paham. Istri sekarang salah paham, rajin dandan tapi guna wong lian. Bener buatan? Rajin dandan guna wong lian. Sing tuku wedak lakine. Sing tuku lipstick lakine. Sing tuku parfum lakine. Begitu dandan ayu guna wong lian ngomong ojek. Turu kar laki popok bolong doang. Nah, Anda harus kelihatan cantik di depan suami. Irma harus kelihatan cantik di depan Syahrul. Jangan di depan yang lain. Iki bar kondangan luar biasa dandane, rongecam, arpuri silet, wadita. Nah, begitu arpur kar laki. Nah, ini adalah perlu yang namanya servis yang memuaskan sehingga seorang suami tidak ke lain hati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah hurufnya huruf H, yaitu hikmah. Kalau Anda berdua sudah saling memberi dan menerima, saling cinta mencintai, mengerti dengan hak dan tanggung jawab masing-masing, yakin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan didapatkan. Insya Allah dan mendapatkan turunan yang soleh dan solehah. Boleh berpantun? Boleh berpantun? Buah mangga, buah durian, buah pepaya. Itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwen warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.